Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Dengan saya, Endah Purbasari SPD, CIP, Angkatan 11, Kota Bekasi. Perkenalkan, Lina Kristanti SPD, Fasilitator, Dr. Nugrahenia Rahmawati MPD, Pengajar Praktik, dan saya sendiri Endah Purbasari SPD, CGP, Angkatan 11, Kota Bekasi. Pertanyaan pemantik. 1. Apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa telah saya pelajari? 2. Bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi? 3. Bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini? Apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa telah saya pelajari? Ya, setelah mempelajari modul ini, saya mengubah pemikiran saya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Awalnya, saya mengira bahwa pembelajaran berdiferensiasi sangat sulit atau tidak mungkin diterapkan pada kelas besar di mana satu kelas terdapat murid yang banyak dengan beragam kebutuhan. Namun, ternyata pembelajaran berdiferensiasi secara alami dapat terjadi jika guru menghadirkan kondisi yang mengundang murid untuk belajar dan bukan sistem pembelajaran yang memaksa guru memberikan pembelajaran yang berbeda kepada setiap murid. Bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Kontribusi dari perubahan pemikiran saya terhadap implementasi pembelajaran berdiferensiasi adalah terpecahkannya pertanyaan-pertanyaan akan konsep yang selama ini saya rasakan masih samar tentang penerapan yang baik dalam mengakomodir kebutuhan murid pada pembelajaran. Saya kini lebih mengerti bahwa untuk memenuhi kebutuhan belajar, murid tidak harus dengan memberikan pembelajaran yang berbeda setiap murid, bukan juga memberikan asesmen yang berbeda, dan bukan berarti guru mengkotak-kotakkan murid. Bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini? Saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan cara 1. Terus belajar dan mencari referensi terkait teknik dan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang efektif untuk saya terapkan di kelas. 2. Berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam merencanakan dan praktik baik pembelajaran berdiferensiasi. 3. Berkoordinasi dengan guru yang telah berhasil melakukan praktik baik pembelajaran berdiferensiasi. Refleksi. 1. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. 2. Jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. 3. Jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitannya antar materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. 4. Tuangkan kesimpulan yang Anda buat tersebut dengan menggunakan cara atau media yang dapat Anda pilih sendiri. Anda dapat memilih menulis artikel, membuat infografik, vlogging, video blogging, dan sebagainya. Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu strategi yang digunakan pada proses belajar mengajar untuk mengakomodir, melayani, dan mengakui keberagaman murid dalam belajar sesuai dengan kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Guru secara terus-menerus mengumpulkan informasi tentang bagaimana murid belajar sehingga dapat menyusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, pendidik memerlukan tindakan yang tepat karena pembelajaran berdiferensiasi bukan berarti pembelajaran dengan memberikan perlakuan atau aktivitas yang berbeda pada setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu usaha bagaimana pendidik memberdayakan peserta didik untuk menggali semua potensi yang dimilikinya. Pembelajaran berdiferensiasi bukanlah pembelajaran yang diindividualkan. Aspek pembelajaran berdiferensiasi, Tomlinson 2001. Tomlinson 2001 menyebutkan setidaknya terdapat 3 aspek pembelajaran berdiferensiasi, yaitu 1.
Kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi baru. Kesiapan belajar siswa harus diketahui untuk menentukan pengetahuan awal yang dimiliki siswa terhadap materi yang akan dipelajari. Guru perlu bertanya apa yang dibutuhkan oleh siswa sehingga mereka dapat berhasil dalam pelajarannya. 2. Minat murid. Minat adalah salah satu motivator penting bagi peserta didik untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Mengetahui minat siswa juga penting bagi guru agar mampu menuntun murid mengembangkan potensi yang dimiliki. 3. Profil belajar murid. Profil belajar merupakan pendekatan yang disukai peserta didik untuk belajar, yang dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan, budaya, latar belakang, jenis kelamin, dan lain-lain. Profil belajar siswa mengacu pada pendekatan atau bagaimana cara paling disenangi siswa agar mereka dapat memahami pelajaran dengan baik. Guru dapat mengidentifikasi kebutuhan murid dengan cara kesiapan belajar murid. Guru menyiapkan media pembelajaran video, audio, poster. Minat murid. Murid diberi kebebasan untuk membuat produk hasil kerjasama dan mandiri sesuai bakat dan minat hasil pengamatan video, audio, dan poster. Profil belajar murid. Pembelajaran dilaksanakan dengan media audio, video, dan poster secara berkelompok berdasarkan hasil asesmen awal. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat diterapkan guru di kelas? 1. Memahami tujuan pembelajaran dengan jelas. 2. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. 3. Mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid dengan tepat. 4. Melakukan manajemen kelas yang efektif. 5. Melakukan penilaian secara berkelanjutan. Strategi pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi konten. Guru menyiapkan buku, teks, video, audio, dan poster. Diferensiasi proses. Murid bereksplorasi dan berdiskusi secara kelompok sesuai dengan gaya belajar. Diferensiasi produk. Murid membuat karya tentang tari kreasi dalam bentuk kelompok yaitu performance dan video. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Menurut Bayumi DKK 2021, prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi adalah sebagai berikut. 1. Asesmen yang berkesinambungan dalam pembelajaran. Guru secara terus-menerus mengumpulkan informasi tentang bagaimana siswa belajar sehingga dapat menyusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. 2. Guru menjamin proses pembelajaran yang mengakui keberadaan semua siswa. Siswa dibelajarkan berdasarkan kesamaan minat, merangkul semua siswa. Guru memandang tugas siswa berharga dan bermanfaat. 3. Pengelompokan siswa secara fleksibel. Guru merancang pembelajaran yang memungkinkan semua siswa bekerja sama dengan berbagai teman sebaya pada waktu tertentu. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? 1. Adanya kolaborasi dan koordinasi yang terus-menerus. 2. Guru dan murid bekerja sama membangun komitmen untuk mewujudkan hasil belajar yang diharapkan. 3. Penggunaan waktu yang fleksibel dalam merespon proses dan hasil belajar murid. 4. Strategi pembelajaran yang bervariasi seperti pusat belajar, pusat pengembangan bakat, dan minat. 5. Murid dinilai dengan berbagai cara sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan setiap murid. Kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Modul 1.1 refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 visi guru penggerak. Modul 1.4 budaya positif. Kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Modul 1.1 refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan murid. Hal ini sejalan dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi yang berfokus pada penemuan kebutuhan belajar murid yang beragam.
Modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Kaitan antara materi dalam modul ini ke modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid, mendukung penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Guru yang memiliki nilai-nilai tersebut akan lebih mampu memahami kebutuhan belajar murid dan menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Kaitan antar materi dalam modul 1.3 visi guru penggerak. Visi guru penggerak adalah mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan menciptakan perubahan positif di sekolah. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mewujudkan visi tersebut. Modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Kaitan antara materi modul 1.4 budaya positif. Budaya positif di sekolah dapat mendukung penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Murid yang merasa nyaman dan dihargai akan lebih termotivasi untuk belajar. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.